Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Funa, saya dari jurusan Psikologi. Saya ingin membahas tentang mata kuliah Psikologi Kognitif, yaitu tentang teori memori dan memori jangka panjang. Nah, yang pertama adalah kapasitas LTM. Apa sih itu kapasitas LTM? Sulit bagi kita untuk membayangkan kapasitas dan durasi informasi yang ditampung dalam LTM. Namun, kita dapat menyusun pikiran mengenai karakteristik informasi yang bisa sama. Sekalipun dapat kita ingat, contohnya, kita dapat mengingat nomor HP, nama-nama kawan, nama-nama binatang. Yang uniknya lagi, informasi tersebut tidak berada dalam jangkauan kesadaran Anda sehingga dimunculkan ke dalam memori sadar. Nah, selanjutnya adalah analisis teoriistik tentang kepakaran. Klaas dan Erikson pada tahun 1982 telah mendemokrasikan kinerja memori yang istimewa menggunakan 3 prinsip yang menjelaskan dengan memori yang berlatih. Yang pertama adalah prinsip penyediaan mnemonik, yaitu terkait dengan mengorganisasian, menyatakan bahwa para pakar menyediakan informasi berdasarkan basis pengetahuan yang luas. Nah, yang kedua adalah struktur pengambilan informasi. Itu terkait dengan akses, menyatakan bahwa para pakar menggunakan pengetahuan mereka tentang suatu subjek, atau seperti pengertian, bermain catur, memilih barang di dalam toko-toko. Nah, untuk mengembangkan mekanisme yang sangat terspesialisasi dan terabstrak, yang sangat sistem untuk menyediakan dan mengambil pola-pola yang bermakna dari LTM. Nah, yang ketiga adalah prinsip kecepatan. Nah, prinsip kecepatan ini terkait dengan kecepatan itu sendiri. Selanjutnya adalah durasi LTM. Durasi LTM ini memperstori very long term memory. Sejumlah data penelitian mendukung adanya memori jangka panjang. Memori jangka yang sangat panjang, atau biasa disebut PLTM. Nah, PLTM dan psikologi kognitif. Para penelitian seperti yang ada di sampel yang terdiri dari mantan mahasiswa yang telah melanjutkan menyelesaikan mata kuliahnya pada psikologi kognitif sejak 12 tahun yang lalu. Para mantan mahasiswa tersebut diminta menyelesaikan sebuah tes, yaitu memori yang didesain sebagai metode asesmen terhadap kemampuan retensi materi yang dipelajari pada waktu lampau tersebut. Nah, yang kedua adalah memori otografis. Memori otografis ini adalah memori yang demikian seseorang mengenai masa lalunya. Fokus memori otografis adalah seseorang Anda dan rekan Anda. Anda adalah pakar mengenai memori otografi Anda sendiri. Mereka tidak ada orang lain mengenai pengetahuan hidup Anda sebaik Anda sendiri. Seseorang tidak akan mengenali sifat karakteristik diri Anda kecuali diri Anda sendiri, gitu. Nah, otografis juga dapat berpengetahuan sebagai hal yang mengenai kepribadian dan konsep dari seseorang yang bersangkutan.
Misalnya kamu berteman dengan siapa, maka karakter kamu akan seperti sama gitu. Nah, yang selanjutnya adalah penyimpanan LPM. Apa sih penyimpanan LPM itu? Versi sederhana dari gagasan Hebb tentang LPM menyatakan bahwa informasi dari LPM akan dikirim ke LTM. Informasi dari STM akan dikirim ke LTM. Apabila diulang-ulang di STM dalam jangka waktu yang lama. Transportasi informasi dari STM ke LTM tersebut terjadi karena struktur LTM dari otak memiliki sirkuit yang berisikan aktivitas neural yang beragaman, yang memiliki neural-neural yang mampu bergerak dalam putaran atau bisa disebut dengan loop, memiliki secara mandiri. Sejumlah pengalaman yang lebih mudah diingat dibandingkan pengalaman yang lain. Sebagai contoh, pengalaman yang menyenangkan yang terlibat dalam ego atau yang bersifat tematik tampaknya bertahan lebih lama di memori dibandingkan dengan memori yang mengenai tubuh yang rumit. Nah, di dalam ini ada beberapa uraian. Yang pertama, sandi, level pemrosesan, efek referensi diri, skema dan mandiri, skema dan intisari, model koneksi yang tentang memori. Nah, kita bahas satu persatu ya kawan. Yang pertama adalah sandi. Sandi adalah informasi yang disandikan secara aktivitas, visual dan tematik. Nah, yang kedua adalah level pemrosesan. Otak dapat menggunakan metode heuristik, yaitu metode yang menentukan pada penemuan sesuatu atau penyelidikan terhadap sesuatu, sehingga menyebabkan pemusaran pemikiran atau kesimpulan yang baru. Level pemrosesan versus pemrosesan informasi. Model-model informasi yang digunakan konsep pemrosesan informasi pada umumnya menentukan komponen struktural, yaitu seperti menyimpan sensorik, menyediakan sensorik, pengulangan informasi, pengulangan transportasi informasi, dan kelupaan sebagai jenis-jenis kinerja yang erat. Nah, yang ketiga adalah efek referensi diri. Konsep level pemrosesan mengalami kemajuan pesat ketika Rogan, Cooper, dan Pinter pada tahun 1975 menentukan bahwa referensi diri merupakan sebuah faktor yang baik. Yang keempat adalah model koneksional yang tentang memori, yaitu model Tulvik menghasilkan dari observasi terhadap aktivitas otak, sehingga model koneksional dibuat berdasarkan hukum-hukum dan pengembangan yang mengatur referensi pengetahuan dalam memori. Nah, yang terakhir adalah skema dan intisari, yaitu biasa disebut dengan GIS, yaitu penelitian rekonstruksi memori yang paling termasyhur dilakukan oleh Sear
dari Universitas Cambridge dan hasilnya dilaporkan dalam buku sir yang menakjubkan. Nah, pembahasan terakhir kita adalah jenis-jenis memori. Yang pertama adalah memori autobiografi, yaitu tempat informasi yang relevan yang bermakna mendapatkan perhatian khusus. Memori autobiografi adalah memori yang memiliki seorang individu mengenai masa lalunya. Selanjutnya adalah memori episodik dan memori tematik. Memori episodik ini adalah suatu sistem memori yang neokognitif yang memungkinkan seseorang untuk mengingat peristiwa pada masa lalunya. Contohnya melihat pemandangan di luar, merasakan penciuman ketika memasak, ketika ayah kita membelah durian, kita akan merasakan penciuman yang tajam, ya kan? Membentuk memori episodik. Memori sematik adalah memori mengenai kata, konsep, peraturan, dan ide-ide abstrak. Memori ini penting bagi penggunaan bahasa. Sekian dari video saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.